Terima kasih sudah hadir kembali di sesi Focus Series hari ini dan seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu, Focus Series ini kita bagi menjadi 3 series dan ini adalah series terakhir dari rangkaian Focus Series kita yang berkolaborasi dengan Pravi dan juga kita akan membahas mengenai salah satu kategori material building dengan kategori ACP dan untuk kebutuhan macam-macam bisa fasad itu terutama gitu. Dan hari ini kita akan di Focus Series ini akan mendalami tentang Alucolux. Kita selalu menghadirkan expert-expert khususnya di bidang fasad gitu ya, dan hari ini kita kehadiran Pak Eko Cahyono. Beliau adalah Business Development Manager dari PT Jangho Curtain Wall Indonesia. Selamat siang Pak Eko. Ya, selamat siang semuanya. Baik, terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir di sesi Focus Series hari ini. Ya, baik. Baik. Dan selanjutnya kita juga di sini kehadiran Pak Henry Lim. Beliau adalah Country Manager dari Indonesia dan Brunei untuk Alucolux, Alucobon, dan Alucor gitu ya. Jadi di sini karena kita akan membahas tentang Alucolux, Pak Henry akan cukup detail membahas tentang Alucolux. Dan juga saya sampaikan bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, pada saat sesi diskusi berlangsung, apabila ada pertanyaan silahkan menanyakan terlebih dahulu di kolom chat. Nanti pertanyaan akan kita bacakan di sesi akhir. Pak Henry, nah selamat siang Pak. Ini kita pengen tahu lebih dalam siang juga mengenai Alucolux nih Pak. Jadi apa sih Alucolux ini, dan mungkin nanti Pak Henry juga mungkin bisa kasih recap sedikit mengenai beberapa material yang sebelumnya sudah kita bahas. Ada Alucobon, Alucor, dan Alucolux ini. Silakan Pak Henry. Thank you. Jadi hari ini saya akan special discuss tentang Alucolux. Alucolux itu adalah pre-coated solid aluminium sheet and panel. Jadi itu adalah mungkin berbeda dengan yang sebelumnya yang saya diskusi atau saya paparin sebelumnya, yaitu Alucobon, di mana Alucobon adalah composite panel di mana dia ditempel antara atas dan bawah dengan aluminium dan di tengahnya ada core. Terus Alucor itu sebelumnya itu honeycomb panel. Jadi di tengahnya ada aluminium juga, tapi terbuat dalam bentuk honeycomb atau corrugated dan ditempel juga ada aluminium. Jadi ada skin aluminium. Jadi ada 3 komponen juga. Tapi kalau untuk yang kali ini adalah spesial only solid aluminium. Jadi benar-benar solid aluminium sheet atau panel. Itu di Alucobon kita sebutnya Alucolux. Tadi barusan saya jelaskan, dan ini paparan terakhir mungkin fokus ketiga tentang Alucolux. Sedikit sebelumnya aku ulang lagi tentang Alucobon tadi barusan, yaitu tentang 3A Composite adalah di bawah grup Alucobon itu di bawah grup 3A Composite. Kita punya headquarter itu ada di Switzerland, di bawah afiliasi Swiss Technology Group. Jadi kita adalah listed company di Swiss, dan semua yang bekerja di 3A Composite ini adalah profesional. Jadi kita benar-benar professional company, bukan ownership dan keluarga. Jadi kita benar-benar sudah listed company. Di Alucobon kita sebenarnya seperti yang tadi saya sebelumnya ceritakan, bahwa Alucobon itu punya banyak produk, bukan hanya di industri architectural, kita juga ada di industri display, kita ada di industri advertising, kita juga supply untuk industri transportasi, kapal terbang, ship, juga yoga mat, kita juga ada bikin. Kita juga untuk otomotif, itu untuk bumper terlihat di sini ada gambarnya ini yang warna biru ini, bumper mobil atau pelek-pelek mobil. Terus aksesoris kecil lainnya untuk reklame, untuk produk-produk kecil yang terbuat dari plastik atau polikarbonat, atau banyak lagi bahan-bahan. Termasuk kita juga punya kita juga supply ke industri windmill untuk energi, itu khususnya di black windmillnya.
sedikit saya putar video tentang Alukobon, perusahaan kami. Ya, mungkin sedikit tentang kita Alukobon punya perusahaan. Sekarang saya langsung masuk saja ke Alukolux. Pak Henry, maaf, saya izin interupsi sedikit Pak. Mungkin nanti Pak Eko akan juga menanggapi juga. Itu yang menarik kayaknya grup 3A ini ada Alukobon, Alukolux, Alukor gitu ya. Itu sangat concern nggak hanya cuman hadir untuk industri konstruksi atau arsitektur ya Pak gitu. Nah yang menarik nih hampir semua industri itu 3A ini tuh ada gitu Pak. Itu apakah semuanya bahan bakunya sendiri? Saya penasaran aja gitu. Apakah memang dari raw material aluminium gitu Pak Henry? Ada apa? Misalnya itu ada bersangkutan dengan varian aluminium gitu Pak. Ya, Alukobon itu memang ada banyak industri, Pak. Jadi kita masing-masing industri itu ada pabriknya sendiri-sendiri. Jadi kita punya pabrik di Papua Nugini, kita punya pabrik yang terdekat ya selain di Indonesia itu di Papua Nugini kita punya plantation untuk plantation kayu pohon ya. Itu kayu balsa di Papua Nugini. Kita juga punya banyak pabrik juga di Cina, di India, di Amerika Serikat, dan Amerika Selatan. Dan juga kita punya pabrik tentu di headquarter kita di Switzerland, dan juga di Jerman sendiri.
Jadi memang kita cukup banyak pabrik Pak, dan masing-masing pabrik punya expertise-nya sendiri-sendiri, punya kelebihannya sendiri-sendiri, materialnya juga berbeda-beda, machinery-nya beda-beda. Jadi kalau untuk saya di Indonesia, saya memang hanya fokus di architectural, yang tadi divisi architectural. Jadi divisi architecture itu cukup banyak juga produknya, tapi yang masih dan sampai hari ini kita supply ke Indonesia itu baru 3, yaitu Alucobond, Alucor, dan Alucolux. Gitu, Pak. Oke. Ya, siapa tahu aja nanti ada apa tiba-tiba yoga mat-nya masuk tuh Pak ya. Iya, mana tahu Pak. Saya jualan yoga mat nanti Pak. Oke Pak Henry, kita masuk ke pembahasan Alucolux. Ini silakan. Jadi yang kita kenal umumnya di luar itu kita solid panel itu di fabricate first and then coated later. Itu maksudnya gini. Solid panel itu kita fabrikasi dulu di Indonesia. Jadi aluminium sheet itu ditekuk dulu, dibentuk dulu, habis dibentuk baru dikirim ke perusahaan fabrikasi. Dari mill finish dulu, dari lembaran aluminium itu dibuat dulu atau dibeli dulu, habis itu belum dicat, dibawa ke perusahaan fabrikasi. Setelah itu perusahaan fabrikasi akan menekuknya, meweldingnya. Welding itu kayak menyatukan aluminium, bagian tepi-tepinya dan sebagainya dihalusin ya. Setelah itu baru dikirim ke perusahaan berikutnya, yaitu perusahaan pengecatan. Nanti perusahaan pengecatan akan melakukan sistem pengecatan yang bisa disebut powder coating. Setelah proses powder coating, baru dikirim ke site atau dilakukan pengerjaan fabrikasi lain kayak di bor atau apa. Untuk sekrupnya baru dikirim ke perusahaan berikutnya, ke site, langsung ke site proyek, langsung dipasang ya. Itu yang umum, yang di luaran tahu atau umum dijual di Indonesia. Nah, apa sih resikonya kalau produk-produk yang model lama ya, model lama atau sistem fabricate first and then coated later, itu adalah satu, terlalu banyak proses. Jadi prosesnya dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, sehingga ada risiko cacat, ada risiko proses transportasi ya, efek dari proses transportasi, terus mungkin cost juga akan lebih tinggi ya. Dan ketiga itu masalah warranty, karena udah terlalu banyak tangan prosesnya, sehingga siapa yang harus warranty produk yang sudah jadinya nanti? Apakah aplikator mau warranty seluruhnya? Saya rasa tidak mau aplikator mewarranty seluruhnya atau kontraktor mewarranty seluruhnya, karena terlalu banyak tangan dalam proses membuat aluminium solid dari sebuah flat panel until sampai ke lokasi. Nah, selain itu tentu beberapa hal lagi, yaitu mechanical technicalnya aluminiumnya. Kadang-kadang kita nggak tahu nih alloynya tuh jenisnya apa, terus sistem paintingnya apakah sudah benar-benar tahan cuaca atau tidak, apalagi menggunakan powder coating ya, yang kita tahu ada risiko juga, yaitu kalau kena UV dan sebagainya tidak bisa terlalu tahan terhadap cuaca. Terus variasi colornya juga tidak banyak, tidak seperti PVDF yang dipakai untuk ACP ataupun ACP ya, perusahaan-perusahaan ACP, perusahaan honeycomb gitu ya, yang mereka bisa mengecat dengan segala jenis variasi surface. Kemudian pilihan surface-nya tuh, pilihan warnanya tuh unlimited di sana. Tapi kalau di powder coating kan pilihannya nggak terlalu banyak. Nah, seperti apa sih model yang sebelumnya, yaitu menggunakan sistem painting ya setelah dibentuk, seperti gambar ini. Jadi di gambar ini Bapak lihat panel itu digantung, habis itu baru dicat, nanti di bagian ujung sana itu ada pengecatan, habis itu baru di oven. Nah, sistem pengecatan ini berarti sistemnya di spray. Nah, tentu sistem spray itu dia tidak beraturan ya.
jadinya ya, tidak searah dan sebagainya. Itu akan berefek terhadap variasi color nanti jika panelnya panel besar. Kalau panel kecil mungkin tidak masalah, kayak kita pakai buat bikin aluminium extrusion atau aluminium untuk frame window ya. Itu karena kecil dia nggak akan kelihatan perbedaan warnanya. Tapi kalau panelnya besar itu akan terlihat perbedaan warnanya. Nah, berikut saya sedikit paparin tentang, jadi kita kenapa saya paparin tentang Alcolux dengan video dulu ya. Oke, jadi sedikit tadi paparan oleh video bahwa Alucolux itu satu, dia sudah A1 standar, jadi dia solid panel, jadi dia A1 standar. Terus dia menggunakan sistem PVDF, sistem paintingnya, terus lulus tes IN 13501 dan lulus tes BS 8414. Jadi itu adalah dua tes, yang satu ada tes tentang sistem, yang satu ada tes tentang fire flame, smoke, dan droplet. Jadi Alucolux itu sudah lolos, jadi udah aman sekali dipakai di gedung tinggi sekalipun. Sistem Alucolux adalah PVDF. Inilah kelebihannya, jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Tadi saya cerita adalah model lama itu menggunakan powder coating atau sistem pengecatan lainnya yang bukan PVDF. PVDF adalah salah satu painting yang sangat elastis, sehingga cukup elastis lah kita bilangnya, dengan komposisi yang baik pada proses pengecatan, maka sistem paintingnya itu bisa dicat dulu materialnya tanpa harus difabrikasi. Jadi di Alucolux Bapak bisa pesan solid panel dalam bentuk panelan saja, tidak perlu difabrikasi dulu. Jadi sudah kita catin seperti ACP, sudah dicatin, jadi bentuk plak. Nanti baru Bapak masuk ke proses penekukan, pemotongan, dan sebagainya. Warranty semua di-warranty direct dari Alucobond. Jadi hanya satu warranty dari proses millnya, aluminiumnya, pengecatannya, sampai kita juga ada ready to install. Ready to install adalah kita bentukin buat Bapak sampai jadi materialnya, tinggal dipasang. Bahkan aksesorisnya pun kita bisa siapin, kayak stiffenernya dan lain-lainnya bisa kita kerjakan sesuai dengan gambar dan kita kirim ke Bapak tinggal pasang. Nah itu kelebihan Alucolux. Jadi udah hanya one guarantee yang kita berikan dan dijamin langsung dari Alucobond 3A Composite. Interupsi Pak. Oke. Iya Pak. Pak, itu coatingnya satu sisi atau dua sisi ya Pak? Bisa satu sisi, bisa dua sisi Pak. Bahkan bisa topiannya kita coating juga bisa. Oh. Jadi sudah fleksibel banget. Mau depan, belakang, seluruhnya bisa Pak. Tapi berdasarkan request ya? Berdasarkan request. Jadi Alucolux ini boleh bilang customize banget. Okay. Jadi berdasarkan request, berdasarkan bentuk yang Bapak inginkan nanti. Oke Pak. Jadi bisa lebih presisi ya Pak Eko ya dan Pak Henry ya? Lebih mudah dibentuk sih Pak, karena material ini adalah material yang sangat mudah dibentuk, jadi bisa dibentuk apa aja yang diinginkan. Oh ya, biasanya kan mungkin Pak Eko dan teman-teman yang hadir juga cukup paham gitu ya. Desainer itu kan biasanya pengennya bentuk fasadnya itu
unik Nah, gitu. aneh. Nah, berarti kayak ini ada proses fabrikasi sesuai permintaan dari customer gitu ya Pak Henry misalnya. Berarti itu sangat bisa dilakukan asal memang desain dan apa namanya gambarnya itu di-share ya Pak ke tim Alkobon kurang lebih gitu ya Pak. Benar sekali. Jadi ketika di-share kita juga bisa diskusi bareng. Kita bikin mock-up dan sebagainya hingga Bapak approve baru kita supply pastinya. Satu lagi sedikit menambahkan Pak Eko, Pak Henry. Jadi selain ada minimum apa request-nya gitu Pak, itu ada batasan desain yang bisa apa diberikan nggak sih Pak ke Alkobon gitu ya Pak? Saat ini sih kita berusaha membentuk sesuai keinginan sih Pak. Jadi Okay. belum ada batasan yang terlalu khusus ya di Alucolus. Kayak Alucolus itu sebenarnya aluminium. Jadi kalau kita ngomong aluminium itu sesuatu yang bisa dibentuk apa aja sebenarnya. Oke. Baik, Oke. kita lanjutkan ya Pak Eko, Pak Henry. Ya, Boleh. Jadi saya balik lagi ke masalah PVDF, yaitu dan spray, sistem spray, kita sebutnya sistem spray, coated, dan sistem dice coated ya. Jadi di Alucolus kita menggunakan sistem dice coated. Jadi dia akan lebih bagus dari sisi finishnya, dia lebih rata karena dia bukan spray, jadi nggak ada bagian-bagian yang lebih tebal dan lebih tipis. Kalau spray itu akan ada risiko lebih tebal dan lebih tipis, gitu. Tapi kalau coated dye itu dia tidak. Kedua, dia searah gerakannya, gerakan prosesnya searah waktu painting, sehingga waktu Bapak pesan metalik, warnanya searah semua, maka warnanya akan sama, karena efek cahayanya sama, efek metaliknya sama, gitu. Tapi kalau di spray dia akan acak. Jadi kenapa Bapak kalau pakai solid panel kok warnanya bisa beda-beda atau satu panel gitu kadang-kadang. Ya itu resikonya kalau untuk material yang komponennya besar, lebar, flat ya. Karena membutuhkan flatness itu akan bermasalah di aluminium solid yang dia flat besar dan menggunakan sistem spray coated. Tapi kalau menggunakan die coated dia tidak. Tentu yang kita tawarkan jelas Alucolux adalah tentu dijamin oleh experience kami sebagai Alukobon yang sudah mensuplai material bahan bangunan selama 55 tahun. Jadi nggak perlu khawatir ke bapak atau ibu bahwa nanti ini produk baru takut bermasalah dan sebagainya. Tidak usah khawatir karena itu digaransi oleh Alukobon yang sudah punya nama. Dan ini hanya produk baru kami nggak boleh namain Alukobon karena Alukobon itu untuk aluminium komposit. Kita namain Alucolux gitu supaya membedakannya. Sebenarnya Alucolux itu nama brand kami yang lama sebelum Alukobon ada Pak. Jadi Alucolux sebenarnya adalah brand pertama malah, bukan yang orang-orang nggak tahu. Jadi sebelum ada Alukobon sebenarnya Alucolux sudah ada. Alucolux ada solid aluminium panel. Jadi Alukobon itu kalau lihat sejarahnya kembali, Alukobon punya perusahaan pertama kali sebenarnya jual solid panel. Baru kemudian kita menciptakan Alukobon, aluminium composite panel karena lebih ringan dan lebih murah, gitu kan. Nah, tapi karena tren sudah mulai kembali lagi ke tren solid panel, maka kita kembaliin lagi brand ini di pasaran, gitu Pak. Warna bisa variasi tentu karena PVDF, dia bisa stone, bisa wood look, bisa anodized, bisa spectra, bisa metallic, bisa solid, bisa di emboss. Kelebihannya Alucolux berbeda sama aluminium solid panel. Aluminium composite panel adalah aluminium solid panel bisa di emboss. Jadi bisa di emboss seperti urat kayu atau seperti stone. Terus bisa bervariasi bentuknya, mau kayak curtain steel, mau ada motif-motifnya, itu bisa dilakukan di PVDF. Kalau di powder coating Bapak tidak bisa melakukan hal ini. Matching color tentu itu biasa, bisa matching color sesuai kemauan. Bahkan kita bisa matching color sesuai warna wood look, stone look yang Bapak berikan. Jadi Bapak kasih kita kayunya,
Bapak kasih kita stone, jenis stone-nya, image-nya kita bisa catkan seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Udah banyak sekali proyek-proyek yang pesan dengan kami, dan mereka bisa kita matchingkan color-nya. Ada minimum order, Pak? Minimum order ada, Pak. Kalau matching color itu minimal 1000 meter persegi per matching color. Baik, saya menambahkan lagi pertanyaan Pak Eko ya, Pak Henry. Saya tuh tertarik di slide-slide sebelumnya tuh, Pak. Itu kan jadinya Alcolux-nya ini jadi bertekstur ya, Pak. Itu teksturnya karena dari PPDF coating-nya atau sampai terembos ke aluminium gitu? Aluminium sampai terembos, Pak. Terembos di aluminiumnya. Jadi sistemnya adalah emboss dulu, Pak. Oh, jadi dibikin dulu motifnya gitu. Baru dicat. Oke. Jadi mau bikin kayak serat-serat gitu, kayak stainless steel bisa aja. Tinggal dikerat gitu. Jadi lebih kayak seni-seni, Pak. Ada seninya sedikit. Nah, kan tetap ya Pak, biasanya kan mungkin Pak Eko juga yang lebih expert itu, ini pasti untuk pekerjaan yang diperuntukkan gitu untuk fasad. Nah itu biasanya untuk saat ini yang sudah di pengalaman dari Alcolux sendiri, Pak, itu sudah banyak belum sih Pak yang bertekstur Alcolux yang bertekstur seperti itu terus dijadikan untuk fasad gitu, Pak Henry? Ada keterbatasan nggak Pak maksudnya? Karena kan biasanya kalau untuk fasad itu yang seamless aja ya Pak Eko ya? Iya, yang solid. Yang solid biasanya. So far sih belum ada masalah sih Pak ya. Kita banyak juga yang pesen tekstural gitu. Jadi karena udah PVDF itu menggaransi produk painting yaitu sampai 20 tahun Pak. Jadi sangat terjamin sih. Biasanya kalau buat orang fasad, kalau bertekstur itu kita memperhitungkan polusi. Maintenance sekali Pak ya. Polusi Jakarta itu sudah sedikit kritis. Jadi kita sering berpikir solid aja gitu. Cuma bukan materialnya ya. Cuma lingkungan sekitar itu yang kita perhitungkan untuk fasad biasanya. Oke. Nah, yang menariknya karena tadi pikiran saya itu berteksturnya itu karena PPDF-nya ternyata sampai diemboss ke aluminiumnya, Pak Henry. Iya, diemboss ke aluminium Pak. Jadi memang biar kelihatan bisa kepegang. Ya seperti yang tadi sebelumnya kita ready to install. Jadi ready to install yang tadi saya barusan cerita. Jadi bahwa teman-teman dari arsitek atau dari kontraktor bisa kasih kita gambar. Nanti kita akan bentukin modelnya sesuai dengan ke gambar Pak. Jadi itu kita sebutnya value added service. Jadi itu tambahannya, itu jasa tambahan. Dan jika ada yang membutuhkan pembentukan, tapi kalau mereka di lokal sudah bisa membentuknya, silakan dilakukan di lokal. Karena kelebihan Alcolux itu adalah kita bisa cat dulu kan. Jadi tinggal dibentuk aja di lapangan ataupun di workshop dari teman-teman aplikator. Jadi pembentukan bukan di Indonesia ya Pak? Kalau di kami kita lakukan di pabrik kami langsung Pak. Jadi bisa pabrik kami langsung. Jadi kalau kita order di India, kalau di Cina gitu ya. Nah ini contoh beberapa gambar yang dibentuk sama menggunakan Alcolux. Jadi bisa 3D curve ya. Bisa 3D curve, jadi nggak ada masalah, nggak seperti material yang lain yang takutnya bermasalah dengan 3D curve. Di Alcolux ini mudah sekali dibentuk dengan 3D curve. Oke, Pak Henry, saya langsung interupsi. Izin juga ya Pak Eko ya. Jadi berarti kalau kita istilahnya kalau yang Alcobon atau yang sebelumnya gitu, itu kan ada core-nya ya Pak ya. Berarti kalau Alcolux ini kan solid panel. Jadi memang akhirnya tidak ada material core-nya di produk Alcolux ini ya Pak. Jadi makanya kenapa lebih mudah dibentuk gitu ya Pak? Iya benar. Lebih fleksibel juga ya, karena di aluminium solid alloy 3003. Jadi bukan 5005 ya. 3003 kelebihannya adalah mudah dibentuk.
Oke, baik. Mm-mm. Jadi makanya selain Nah, untuk pekerjaan fasad juga bisa dibentuk untuk jadi apa material dekorasi yang lain gitu ya, Pak Henry? ya benar bisa untuk lampu, cover Mhm. lampu, bisa untuk bikin dom, apa saja. Jadi nggak harus dipakai buat bangunan juga bisa. Menarik Buat nih. furniture, buat apa saja. Jadi ini beberapa pembentukan yang kita bentuk, bisa di perforation, bisa dibentuk 3D, bisa dilekuk-lekuk ya. Uh, Suka-suka, itu bisa. Nah, seperti ini dibentuk-bentuk, dibikin curve, di 3D curve dan lain-lain, atau dibikin kayak pin gitu bisa. Nah, Maaf, ini adalah salah satu proyek. izin tanya lagi Pak Hendri. Berarti ini desain-desain atau motif-motif dan profil ini itu si desainer yang mengirimkan gambarnya dan dibuatkan oleh Alucolux gitu di pabrik gitu Pak? Atau Benar. kebanyakan Jadi desain Pak? kalau bentuk yang susah-susah itu lebih baik di pabrik karena lebih mudah, Oke. lebih mudah. Kalau di site takutnya lecet lah apa ya. Tapi bentuknya itu terserah arsitek. Jadi arsitek Tap- desain dulu, nanti kasih ke kami Ya. bisa coba Tapi bikin biayanya cat. beda-beda atau bagaimana, Pak? Karena ini kan tingkat Hmm, kesulitannya juga beda-beda. tuh. Benar, biaya beda-beda Pak. Nanti kita Oke. hitungkan per panel Pak. Kita Oh, hitungkan per panel pembuatannya. ya, ya. Jadi ada kita kasih harga, biasanya harga plat dulu, harga Mm-mm. platnya berapa, sama harga jasanya Pak nanti, jasa pengerjaannya. Oke, Oke. Pak. Oke, jadi boleh bilang kita masuk ke semi aplikator nih Pak, Hmm. Ya, fabrikasi. semi fabrikasi jadi. Oke, bisa dibikin pin, tentu pasti bentuknya kotak-kotak ya, jadi gampang. Atau dibikin seperti ini. Ini yang kayak saya tampilin ini di Singapura. Jadi dia minta panelnya itu dibentuk kayak lengkung-lengkung begini. Kalau di ACP kan ribet nih bikin lengkung-lengkung begini nih, Mm-mm. gitu kan. Tapi di Alucolux itu gampang, bisa dibikin, gitu Pak. Terus tentu yang lurus-lurus buat fasad, dibentuk tekuk-tekuk juga bisa untuk corner R2i. Ini corner itu kita kerjain gitu. Terus untuk plafon bisa juga, untuk rumah tinggal dan sebagainya. Seperti ini kira-kira. Terus fire ratingnya itu A1, color tadi udah disebutkan PVDF, coating, dan masuk AMA 2605 Pak. Jadi kalau pada coating kan biasanya 2604, kita 2605. Perfect flatness pasti sangat perfect karena kita menggunakan sistem PVDF. Jadi sangat perfect flatness-nya. Alloy-nya 3003 Pak yang kita pakai. Fabrikasi bisa in-house oleh kami. Warranty hanya satu dari kami untuk satu proses secara keseluruhan. Dan sistem fixing yang umum dipakai itu biasa ada riveting system, ray panel system, dan hook on system Pak yang kita pakai. Ini mirip banget sama dengan ACP sebenarnya karena dia panelnya kan juga tebalnya 3 mili, 3 mili dan 2 mili. Jadi saya lupa jelasin. Alucolux itu punya tebal hanya 2 mili dan 3 mili pilihannya. 2 mili dan 3 mili. Beda sama ACP yang 4 mili, ini cuma 2 mili dan 3 mili. Sistem penumpukannya mirip sama ACP, sistem pemasangannya hampir sama dengan ACP Pak. Nah, ini sedikit video sistem aplikasinya. Kita mulai dari cutting, proses cutting ya. Saya kecil ya misalnya. Cutting seperti kalau cutting harus
Ini saya lengkap, jadi setelah data proses ini biar cepatnya. Jadi bisa dipotong ini. Engine-nya kecil bisa dipotong. Jadi seperti ini juga sama gitu Pak. Ya, saya mati lagi. Nah, ini jadinya. Jadi di grouping dulu sedikit. Groupingnya itu satu kalau 3 mili itu pemeriksaan seperti ACP. Kalau ACP kan groupingnya lebih apa? Jadi 1,5 mili. Jadi kalau 3 mili groupingnya 1,5. Habis itu baru masuk ke proses ini itu seperti ACP juga itu edges-nya bagiannya itu biasa. Nah, kita ada di bagiannya, jadi nggak usah khawatir, kita nggak akan direject. Habis itu di fabrikasi Pak, kalau Bapak masuk ke membutuhkan Steven atau asisten lainnya di bagian tengahnya ini bentuk tadi tengok Bapak biasa ini pasang ini sebenarnya tinggal nanti kalau udah semua pasang ambil dari semua tinggal ini bisa di bawah kita dipasang sendiri jadi udah langsung jadi tersebut. Enak ya Pak Henry. Jadi semuanya tuh sesuai request dari customer aja ya Pak. Apakah mau dilengkapi Ya, sampai request. dengan apa namanya aksesoris atau tidak. Nah, atau hanya sampai penumpukan saja juga boleh. Dan yang menarik atau tadi cutting doang juga boleh. Buat edging-edgingnya juga bisa dilakukan ya Pak. Bisa. Jadi kita bilang semi fabrikasi. Ya. Stiffener tengah itu untuk ukuran berapa Pak Henry? Kalau aluminium kalau alukolux sih biasa kita 1,5 ya Pak ya, 1,5 meter. Setiap 1,5 meter ya? Kita tambah 1. Kita tambahin 1 Pak. Oke. Itu bisa kita kerjain atau Bapak mau kerjain sendiri kan nanti nggak pakai electric start gitu ya. Iya. Bisa juga. Ini spesifikasinya Pak, alloy 3003, tempernya H24, standar thickness-nya 3 mili, kita ada yang 2 mili juga. Toleransinya 0,15 mili, standar width-nya kita width 1000, 1250, 1500, 1575, standar length-nya bisa sampai 6 meter Pak, jadi panjang, biasa sampai 6 meter. Terus panel weight-nya 8,1 kg per meter persegi, tensile strength-nya 165 sampai 185 MPa, terus coating sistemnya PVDF. Itu udah pasti 70% PVDF Pak, supaya mencapai AMA 2605 dan garansinya 20 tahun. Ini sedikit perbandingan antara powder coating panel dan alukolux. Itu bedanya adalah di thickness ya Pak ya. Thickness dari
powder coating panel itu 60 mikron, Alucolux itu 35-42 mikron. Jadi otomatis Alucolux itu bisa mendapatkan tes IN 13901 A1. Kalau menggunakan powder coating tidak bisa, hanya mencapai A2. Tentu kalau menggunakan sistem painting powder coating dia nggak bisa terlalu besar, terlalu panjang, paling hanya 2,5 meter sampai 3 meter itu udah maksimal. Apalagi besar dan panjang panelnya ya, panel besar plate-nya. Tapi kalau Alucolux kita bisa bikin sampai 7-8 meter kalau memang dibutuhkan dan sudah terpainting rata, gitu Pak. Itu kira-kira yang penting di sini. Sustainability udah pasti karena ini aluminium solid, jadi apapun yang kalau diolah kembali ya jadi aluminium lagi Pak. Jadi ini sebenarnya kayak investasi nih, aluminium emas. Sustainable banget material ini, green building banget Pak. Kita ngomong life cycle ya juga panjang. Ini kira-kira Pak, kalau ini FAQ. Pak Henry, maaf, saya sambil tanya dulu juga ya. Jadi yang menarik itu kan kalau kita ngomongin fasad ya Pak Eko ya, biasanya kalau kita pemilihannya material ACP itu pasti akan berhubungan sama perhitungan wind load dan hal-hal yang memang untuk untuk di ketinggian lah gitu Pak. Nah perbedaannya kalau kita ngomongin Alucolux sebagai material yang solid gitu Pak, dibandingin dengan yang ada core-nya itu seperti apa Pak ya? Oke, coba saya jawab dulu ya Pak ya. Kalau dari Alucobond sih kita akan sediain itunya kalau Bapak sudah ada desainnya, lokasinya di mana, terus Bapak ada wind load itunya capacity wind load-nya berapa, metersnya berapa kPa dan sebagainya. Itu bisa kasih ke kami akan coba hitungkan Pak. Dari tim technical kami akan coba kita arahkan untuk coba bisa nggak dihitungin berapa kekuatannya atau berapa kebutuhannya ya dari sisi wind load gitu, kalau Bapak mau tahu tentang wind load-nya gitu Pak. Yang jelas kalau panel kita sih selama ini bisa dipakai sampai gedung tinggi sih Pak. Jadi dari sisi wind load, kalau wind load-nya nggak kayak angin topan gitu sih aman sekali ya untuk Alucolux. Kecuali angin topan atau typhoon gitu ya, yang seperti yang saya sebelumnya cerita bahwa Alucore itu juga adalah salah satu panel yang kita suggest untuk daerah typhoon gitu Pak. Mungkin saya tambahkan sedikit, jadi itu setiap material ada propertiesnya. Jadi secara manual itu tetap bisa dihitung strength calculation-nya. Tapi kalau dari Alucobond itu pasti kan sudah computerized. Jadi bisa dimasukin program atau hitung manual. Jadi kaca pun kan juga harus dihitung. Kalau kita ke pabrik kaca ya dia masukkan secara otomatis, tapi harusnya bisa dihitung manual juga. Ya ada teknikalnya Pak ya. Teknikal hitungannya. Ya. Rumus fisikanya. Ya. Oke. Nah ini slide terakhir atau masih ada lagi yang ingin disampaikan Pak Henry? Ini sih terakhir sih, ini terakhir Pak. Ini hanya biasa ada pertanyaan-pertanyaan yang sering banget diutarakan oleh customer tentang Alucolux. Jadi kita coba jawab aja bahwa khususnya tentang paintingnya bisa kerja kalau nanti di folding sendiri kan gitu. Nah kalau untuk Alucolux, don't worry, tidak ada masalah dari sini. Malah memang karena dia udah gunakan PVD painting, maka di folding sendiri oleh customer itu tidak masalah. Terus apakah perlu di welding di bagian tepi-tepinya atau untuk kalau contohnya kalau di powder coating kan dia karena dia harus ditransfer dari satu tempat ke tempat lain, maka panel tersebut tentu harus di welding, terus baru dikirim ke sistem ke perusahaan pengecatan. Tapi kalau Alucolux karena dia sudah dia sudah di painting duluan, jadi nggak ada masalah kalau memang di lapangan tidak perlu lagi di welding gitu, seperti ACP aja umumnya. Terus
how deep the routing tadi barusan saya jelasin bahwa kalau 3 mili maka routingnya itu 1,5 mili to 2.3 mili itu, tapi kita saranin 1,5 mili. Itu kira-kira sedikit. Oke, Pak. Saya mau loncat mungkin ke operasional ya Pak Henry ya. Jadi operasional itu biasanya kita kan punya hitungan biasanya dari QS. Contohnya 1.200 meter persegi QS. Tetapi kan perhitungan barangnya kan pasti tidak 1.200 karena mungkin dia ada tekuk, ada dan segala macam. Pertanyaan pertama, apakah pihak Alukobon akan membantu dalam hal perhitungan? Jadi contohnya kita order 1.200 meter persegi QS, tapi mungkin kita bisa order sampai 1.400 kalau potongannya tidak efisien. Itu satu hal ya Pak. Nomor 2, biasanya dari proyek itu dalam pelaksanaan kan pasti ada yang rusak dan segala macam. Nah, dari Alukobon itu advice ditambahkan berapa? Contohnya tadi dari 1.200 QS, karena potongannya tidak efisien, ordernya 1.400, karena kerusakan barang yang mungkin terjadi di pelaksanaan itu advice-nya ditambah berapa persen. Jadi mungkin kasarnya kan dari 1.200 meter persegi QS kita order 1.500 gitu. Jadi apakah tema diskusi itu buat beberapa pihak mungkin ya, calon customer bisa didiskusikan supaya kita nanti terakhir udah tinggal 2 lubang, wah materialnya kurang. Nah itu kan sering terjadi. Gitu ya Pak. Oke Pak. Saya coba jawab Pak. Dari yang pertama dulu mungkin tentang US ukuran ya Pak ya. Jadi kalau di Alukobon biasanya gini Pak, umumnya kan kita sebenarnya kita mendapatkan gambar itu dari aplikator pasti. Dari aplikator yang sudah mengetahui, oh dia mau nekuk seperti apa bentuknya dan sebagainya, pembentukannya lah ya. Jadi dia akan kasih kita itu soft drawing Pak, atau seperti gambar kerja yang mereka inginkan dibentuk. Nah itu yang kita akan kerjakan sesuai itu. Tapi apa yang akan dibantu oleh Alukobon? Alukobon akan bantu dari sisi optimization supaya waste-nya sesedikit mungkin. Jadi karena Alukobon kan kita pabrik ya, jadi kita akan pikirin, oh contoh panelnya ternyata lebarnya itu 13 gitu, 1.300 gitu. Tapi hampir semua 1.300 dan kuantitinya banyak gitu. Nah kita bisa dari pabrik bisa pikir supaya nggak pakai yang 1.500 kan mahal, jadi waste-nya banyak ya kan, nanti Bapak kena charge-nya kan gede. Maka kita akan coba pikirin, oh bagaimana kalau kita pesan ke mill coil, perusahaan mill 1.300 untuk bantu Bapak. Terus dari sisi panjang kita bisa bantu potong sesuai dengan ukurannya pada saat proses pembuatan panel gitu. Jadi nggak harus 2440 atau 4880, nggak harus. Bukan hanya di Alucolux, di Alukobon, di Alucor semua sama, kita memberikan servis yang sama. Jadi kadang-kadang orang beli Alukobon, Alucor atau Alucolux itu malah lebih murah karena waste yang dihasilkan itu kecil gitu Pak, dibanding kalau beli barang murah tapi ternyata waste-nya juga besar gitu. Jadi itu kelebihan yang kami coba berikan ke customer biasanya. Kalau dari sisi pembentukan bentuk-bentuknya kan kita dari Alukobon kan kita nggak menentukan ya. Jadi bentuk-bentuknya tetap dari aplikator itu sendiri atau kontraktor itu sendiri yang memberikan kami gambarnya. Kita hanya coba dari gambar-gambar yang ada, kita kumpulin semuanya, mungkin 1.000 bentuk. Nah 1.000 bentuk itu kita bisa bikin panelnya se-efisien mungkin supaya bahan yang terpakai sesedikit mungkin. Gitu, itu kita akan usahakan dari pabrik Pak.
gitu. Oke. Itu jawaban saya untuk yang pertama. Ya Pak. Ya. Tapi untuk yang mil khusus itu berarti waktunya kan cukup panjang ya? Milnya ya pasti ada Pak. Dan biasa kita pasti diskusikan bersama dengan customer. Kita akan kasih tahu mau save cost atau mau save cost tapi kita tunggu. Ya, ya. Atau kita pakai yang ada tapi nggak save cost, waste-nya banyak. Gitu. Itu pilihan sebenarnya. Kalau setuju, tunggu kita lakukan. Gitu. Tentu kita akan kasih informasi dulu, resiko-resikonya, lead time-nya dan sebagainya kita kasih tahu. Gitu Pak. Oke Pak. Kalau untuk yang kedua, pertanyaan Bapak tentang nanti ada yang kurang atau apa, itu memang sering Pak itu di proyek sering banget. Itu cerita yang pasti ada. Ya, jadi kalau di proyek itu. kita biasa kita saranin lebihinlah 1% sampai 2%. Biasa kita saranin begitu, saranin 1% sampai 2% dilebihin. Biarpun dari Alukobon sendiri kadang-kadang kita juga secara internal kita juga lebihin sebenarnya. Tapi kita juga minta customer tolong dilebihin karena kadang-kadang proses ngangkat barang ke atas gedung itu pasti ada risiko lah. Kita mengerti manusia kan pasti ada risiko gitu. Jadi itu kita pasti akan usahakan ada spare juga di pabrik. Tapi kita juga saranin customer juga do some spare juga supaya jaga-jaga gitu. Itu sih Pak kira-kira. Oke Pak. Iya Pak ya. Masih ada yang penasaran ingin ditanyakan lagi Pak Eko? Sementara cukup sih ya dari saya mungkin. Oke. Baik, terima kasih Pak Eko. Tapi kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan Pak Henry dari teman-teman atau peserta yang hadir. Tapi sebelum ke segmen itu, ini pertanyaan terakhir saya sih Pak. Sekali lagi, fokus series ini kan adalah kita bagi menjadi 3 series gitu ya. Pembahasan mengenai mastering composite panel with expert insight gitu. Jadi sebelumnya ada Alukobon, ada Alukor, dan terakhir ada Alukolux. Nah, pertanyaan saya sebetulnya lebih ke mungkin ini juga bisa dijawab Pak Eko sebagai praktisi dan juga Pak Henry sebagai prinsipal atau yang punya brand gitu Pak. Nah, mungkin kalau masukan dari Pak Henry sendiri sih Pak, kapan saatnya sebuah project atau desain itu menggunakan Alukolux, Alukor atau Alukobon Pak? Karena kan pasti selain ada pertimbangan biaya, pasti ada pertimbangan teknis lain Pak gitu. Nah, sebagai manufaktur nih Pak dari Alukobon sendiri, Pak Henry biasanya men-suggest ke customer atau ke Pak Eko misalnya gitu, itu biasanya seperti apa Pak? Karena kan pasti kebutuhannya macam-macam gitu Pak. Oke, biasanya kita suggest Alukolux itu untuk desain-desain gedung yang khusus Pak. Jadi yang bentuknya tidak lurus-lurus aja gitu, bentuknya perlu special bentuk gitu Pak ya. Itu kita pasti akan suggest Alukolux, itu yang pertanyaan pertama. Dan juga biasanya desain perforation yang bentuk perforationnya itu mungkin ada yang lebih dari 50% bolongnya lebih dari 50%. Kalau bolongnya lebih dari 50% kan kalau di luaran itu perlu rigid ya. Kalau nggak nanti dia krepek-krepek gitu ya. Jadi kita bisa saranin Alukolux. Selain itu adalah gedung-gedung yang sangat concern soal fire. Jadi ada beberapa gedung di dunia atau peraturan pembangunan gedung, peraturan gedung di beberapa, bukan hanya selain di Indonesia lah ya. Itu ada yang mengharuskan material itu harus A1 Pak, harus klasifikasi A1. Nah, material yang klasifikasi A1 adalah material yang tentunya harus tidak ada combustible material yang terbentuk untuk membentuk material tersebut. Nah, berarti otomatis satu, material tersebut tidak boleh ada lem. Oh ya. Adesifnya ya Pak. Atau adesif. Sealant, adesif, sesuatu yang bersifat adesif. Kalau mau dapat A1, karena A1 itu dia kalau nggak salah cuma 3% kalau nggak salah itunya
non combustible-nya. Combustible-nya hanya boleh sampai 3% dong. Jadi material-material seperti itu tentu hanya bisa didapat dari steel, baja gitu ya, atau aluminium utuh ya, seperti Alucolux atau marmer dan sebagainya, batu ya. Itu material-material A1 Pak. Gitu. Nah, Alcobon waktu itu mengeluarkan Alucolux. Alucolux adalah material yang khusus untuk bangunan-bangunan seperti itu yang membutuhkan material-material fire test atau fire safety klasifikasi A1. Mungkin satu lagi saya tambahkan, kalau kita mau mendapatkan green building platinum, itu akan lebih mudah jika material panelnya itu solid panel seperti Alucolux. Mungkin tambahan. Oke, sekali. Jadi angkanya lebih tinggi untuk mencapai. Dapatnya lebih tinggi. Ya. Dapat A langsung A plus. Langsung A plus. Ya itu dia. Ya. Oke, saya satu lagi pertanyaan Pak Hendri. Berarti Alucolux ini berarti pada saat pengaplikasian itu memang tidak disarankan menggunakan tambahan sealant atau adhesif ya Pak. Jadi betul-betul hanya stiffener atau apa namanya pemasangan baut mekanikal. Ya, open join biasanya. Iya, open join maksud saya. Open join ya, sistemnya open join Pak biasanya kita sarankan gitu. Oke, baik. Pak Eko, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Eko? Cukup sih, nanti kalau saya mau nambah-nambah aja paling. Oke. Sementara cukup. Ya. Baik, Pak Eko, terima kasih. Jangan kemana-mana dulu, karena kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Ini sudah cukup banyak pertanyaan di kolom chat, Pak Henry. Jadi kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, kita sudah memilihkan beberapa pertanyaan. Tapi kalau misalnya ada Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, silahkan raise hand. Dan kita akan persilakan untuk menyalakan audionya atau videonya untuk langsung bertanya ke Pak Henry. Baik. Baik, kita langsung bacakan. Izin Pak Eko, kita ke peserta dulu untuk membacakan pertanyaan. Iya Pak. Baik, pertanyaan pertama ini dari Pak Izwan Nursadi. Beliau menanyakan, ada dua pertanyaan Pak Henry. Pertanyaan pertama, siklus daur ulang seperti apa yang diterapkan untuk panel Alucolux di akhir masa pakai, dan seberapa besar limbah pabrik yang dikembalikan ke pabrik untuk daur ulang Pak. Nah itu pertanyaan pertamanya seperti itu. Silakan Pak Henry. Oke. Kalau dari sistem ini menyangkut sustainability. Jadi material setelah dipakai ya. Berarti material itu Alucolux itu adalah material solid panel utuh Pak. Jadi baru bilang ini aluminium utuh. Hanya pewarnaan saja. Dan itu tipis sekali, hanya 35 mikron itu pewarnanya. Jadi boleh bilang ini sangat sustainable material ini. Jadi kalau kami bilang Alucolux ini kalau kita kembaliin ke pabrik itu bisa dibentuk kembali menjadi 100% Alucolux kembali. Jadi hampir ya kita nggak bisa bilang 100%, mungkin 99% itu kita bisa kembaliin ke pabrik di daur ulang. Jangan-jangan nanti ada konsep. Ya, maaf, silakan Pak Henry. Ya, boleh. Bahkan saya bilang ya, bukan hanya Alucolux saja, ACP saja itu material kalau sisa potong itu sebelum Bapak sempat lihat itu udah ada yang nada Pak, udah diambil. Karena aluminium mahal. Oke. Jadi udah langsung diolah lagi kembali ke hal lain. Ya. Jangan-jangan Alucobon punya nanti ada sistem buyback kali Pak ya. Jadi aluminium produk-produk. Tapi kalau di Jerman kita sudah ada Pak. Kalau di sini kayaknya jauh ya dari pabrik. Tapi kalau di Jerman kita sudah ada buybacknya. Maksudnya kayak sustainability-nya, maksudnya bisa diambil kembali terus diolah. Iya. Sudah ada. Menarik tuh Pak, kalau ada kan lumayan jadi mengurangi. Tapi kalau di sini kayak pabrik jauh Pak. Iya betul. Ini pabrik jauh di sini. Iya. Oke, jadi seperti itu jawaban pertama Pak Izwan, dan pertanyaan kedua dari Pak Izwan, jenis paduan aluminium apa yang digunakan dan bagaimana komposisi logamnya mempengaruhi kekuatan lentur serta bobot panel Pak.
Nah, gimana Pak? Ini benar. Komposisi logam mempengaruhi kekuatan lentur. Oke, itu komposisi logam dan kekuatan lentur itu ditentukan oleh alloy, Pak. Jadi aluminium itu adalah logam yang paling lunak, boleh bilang lunak, aluminium lunak. Jadi aluminium itu aluminium bisa digunakan untuk segala macam materi, segala macam kegunaan, tergantung kebutuhan dari masing-masing pengguna. Jadi kebetulan ini dipakai untuk bangunan, maka kita bentuk menggunakan alloy. Karena kalau untuk bangunan kita membutuhkan alloy yang pertama adalah harus flat, mudah dibentuk, dan juga ulet, atau kita ulet apa sih? Jadi dia kuat, strong, rigid, lentur. Jadi untuk Alucolux ini kita pakai alloy 3003, Pak. Kita nggak pakai alloy 5005 karena kekerasan 5005 lebih keras, sedangkan 3003 lebih lunak, Pak. Jadi untuk kekuatan lenturnya akan lebih baik kalau 3003. Oke. Baik, jadi seperti itu Pak Izwan, dua jawaban dari dua pertanyaan Pak Izwan, mudah-mudahan cukup terjawab. Kalau tadi, sorry. Ya, silakan Pak. Itu ada pertanyaan tentang bobot panel ya. Bobot panel tentu ada pengaruh, Pak, dari sisi komposisi logam. Komposisi logam tentu kalau 3003, 5005, maka bobot panel pasti berbeda. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah cukup. Ya, gimana Pak? Maaf. Nggak apa-apa, itu aja sih, bobot panel pasti berbeda. Kalau mungkin saya tambahkan, kalau bobot panel untuk Alucolux itu 8,1 kilo per meter persegi. Baik. Cukup Pak Henry? Cukup. Oke, baik. Jadi seperti itu. Moga-moga kejawab. Mudah-mudahan kejawab Pak Izwan. Di Katalog Pro ini kita membuat sebuah platform digital yang dimana bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai MEP pada saat ingin mendapatkan informasi tentang varian spek material building, itu bisa mendapatkan di dalam platform digital kami. Dan juga tidak hanya bisa mendapatkan spesifikasi material di Katalog Pro ini, kita juga bisa manfaatkan Katalog Pro untuk mendapatkan info-info terbaru dari setiap vendor-vendor material yang kita butuhkan, dan juga mengetahui program-program Katalog Pro yang akan berjalan. Dan yang menarik di Katalog Pro, kita mempunyai satu sistem untuk membuatkan sebuah dokumen rekomendasian. Contoh misalnya kita membutuhkan kategori produk-produk untuk pekerjaan arsitek interior, kita ingin cari kategori ACP misalnya, dan di subkategori ACP ini akan terkumpul berbagai macam brand-brand vendor material yang data teknisnya bisa kita ambil atau ketahui, dan juga kita bisa ingin kontak langsung ke brand tersebut, kita juga bisa dapatkan informasinya. Mungkin seperti Alucolux yang akan kita bahas hari ini, dan ini adalah halaman Alucolux di Katalog Pro. Jadi kita akan bisa mengetahui Alucolux itu kantornya di mana, PIC-nya siapa, terus juga kita juga bisa ambil mungkin produk dari Alucolux yang ingin kita rekomendasikan atau kita ingin spekkan. Dan juga saat ini Katalog punya feature baru. Jadi kita ada feature jual beli, kita ada feature promo, yang di sini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah bisa melihat beberapa produk-produk material building yang sudah bisa didapatkan dan langsung bisa di-purchase atau dibeli. Mungkin untuk feature ini bisa dijelaskan lebih detail oleh rekan saya, Prima. Silakan Mas Prima. Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Berjumpa kembali dengan saya, Prima. Saya bagian proyek spesialis di Katalog Pro, Bapak Ibu. Jadi betul yang diinformasikan di awal oleh Mas Bayu bahwa Katalog Pro telah hadir untuk memudahkan bagi Bapak Ibu untuk bekerja atau mencari penawaran atau mencari permintaan barang langsung di Katalog Pro. Saya share informasi terkait Katalog Pro. Jadi fitur Katalog Pro ada dua Bapak Ibu, yaitu promo dan review. Nah, di dalam halaman promo Bapak Ibu bisa mendapatkan produk-produk tentunya secara promo Bapak Ibu bisa dapatkan secara mudah hanya di Katalog Pro.
Jadi fitur promo ini kami pastikan produk-produk yang di dalam halaman promo itu langsung dari prinsipalnya masing-masing sehingga kualitas dan harganya tentunya promo. Tidak hanya promo Bapak Ibu, kita juga ada fitur e-review. Apabila Bapak Ibu tidak menemukan produknya di halaman promo, maka Bapak Ibu bisa melakukan permintaan atau penawaran di dalam fitur e-review, yaitu request for quotation. Bapak Ibu tinggal mengisi tujuan pengiriman, nomor telepon, alamat, serta catatan, dan Bapak Ibu bisa mengisi brand-brand yang ada di Katalog Pro. Tentunya Katalog Pro telah hadir 800 brand dari 20.000 varian produk. Tentunya Bapak Ibu, di dalam sesi fokus series ini, varian dari 3A Composite telah hadir, yaitu Bapak Ibu bisa juga apabila membutuhkan Alucobond, apabila juga membutuhkan Alucor, Bapak Ibu juga bisa langsung mengklik atau mengetik atau varian dari Alucolux seperti itu. Bapak Ibu juga bisa melakukan permintaan dari 3A Composite karena telah hadir 3 varian produk dari 3A Composite. Tidak hanya fitur e-review Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin berkomunikasi secara langsung dengan kami, tentunya bisa klik di sebelah kanan bawah, yaitu fitur WhatsApp. Bapak Ibu bisa berkomunikasi secara langsung kepada tim Katalog Pro untuk memenuhi kebutuhan material building dimanapun Bapak Ibu berada. Tentunya sangat mudah dan praktis. Demikian informasi ini yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu. Semoga Katalog Pro menjadi solusi bagi pekerjaan Bapak Ibu dimanapun berada. Tinggal set Bapak Ibu nomor WhatsApp di Katalog Pro di 0822 000 1678 atau bisa masuk langsung di platform kami di katalogpro.co.id. Belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. Katalog Pro. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi semoga bermanfaat sesi fokus series di 3 series ini. Sekali lagi terima kasih Pak Eko, Pak Henry, Bapak Ibu Prafi, dan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat semua apa yang kita sampaikan. Dan saya tutup sesi fokus series hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.